Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Godzilla. Film yang dirilis tahun 1998 yang lalu. Film ini menceritakan tentang seekor monster yang tercipta akibat dari sebuah radiasi nuklir. Oke, tanpa berlama-lama, kita saksikan saja ceritanya. Let's go. Bermula dari suatu tempat di kepulauan Polinesia, Perancis. Di sana diadakan suatu percobaan nuklir oleh pemerintah Perancis. Kelak di kemudian hari, baru diketahui bahwa hal itu berdampak pada spesies iguana laut yang hidup di sana. Berpuluh tahun setelah kejadian itu, sebuah kapal penangkap ikan Jepang yang berada di Samudra Pasifik Selatan tiba-tiba saja diserang oleh satu makhluk yang sangat besar yang menenggelamkan kapal itu dan menewaskan seluruh penumpangnya kecuali hanya satu yang hidup. Scene kemudian berpindah ke Chernobyl di Rusia, daerah yang pernah terdampak oleh radiasi nuklir di masa lalu. Nampak seorang peneliti sedang mengadakan penelitian di sana. Ia meneliti dampak radiasi nuklir terhadap DNA cacing. Peneliti itu bernama Dr. Nico. Nampak ukuran cacing itu lebih besar dari biasanya. Ketika sedang sibuk dengan penelitiannya, tiba-tiba saja datang sebuah pasukan yang mengawal dua orang dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan kepada Dr. Nico bahwa ia dipindah tugaskan ke Panama. Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Tahiti, seorang pria bernama Philip yang merupakan seorang agen rahasia dari pemerintah Perancis nampak sedang menanyai korban yang selamat dari tragedi kapal penangkap ikan Jepang. Namun korban terlihat sangat trauma dan hanya bisa berkata, "Gojira, Gojira." Di tempat lain, terlihat Dr. Nico telah sampai di Panama. Ia langsung disambut oleh seorang perwira militer yang bernama Kolonel Hicks yang langsung membawa Dr. Nico ke sebuah jejak kaki raksasa yang ada di sana. Bersama dengan Dr. Ellis dan Dr. Craven, mereka ditugaskan untuk menyelidiki jejak kaki raksasa itu. Setelah selesai penelitian di Panama, mereka kemudian berpindah ke Jamaika untuk meneliti sebuah bangkai kapal penangkap ikan Jepang yang tenggelam beberapa waktu yang lalu. Ternyata di situ juga ada si Philip yang kali ini menyamar sebagai agen asuransi yang juga ingin menyelidiki bangkai kapal itu. Di sini tim menemukan sisa potongan kulit yang menempel pada bangkai kapal. Tak jauh dari tempat itu, di pesisir timur Amerika Serikat, 3 buah kapal pukat penangkap ikan tenggelam ke dasar laut setelah jala mereka ditarik oleh sesuatu dari dalam laut. Berdasarkan fakta-fakta itu dan juga dari hasil pemeriksaan sampel kulit yang ditemukan pada bangkai kapal, para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah makhluk spesies baru yang lahir akibat dari radiasi nuklir. Satu hari, makhluk ini muncul di kota New York. Ia muncul dari dalam laut dan langsung berjalan ke tengah kota. Luar biasa sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk ini. Banyak orang-orang diinjaknya, mobil-mobil, bahkan gedung-gedung tinggi pun banyak yang rusak akibat tersenggol oleh tubuhnya yang besar. Seorang kameramen yang nekat hendak merekam peristiwa itu hampir saja mati terinjak sebelum makhluk itu menghilang di tengah keramaian kota Manhattan. Sementara itu, pihak militer dan Nico JS langsung bergerak ke pusat komando di kota New Jersey. Atas perintah wali kota, mereka pun kemudian mengevakuasi warga Manhattan. Pihak militer kemudian menemukan sebuah lubang besar yang diyakini telah dibuat oleh makhluk itu di bawah reruntuhan gedung. Pihak militer kemudian menempatkan ratusan ton ikan
untuk memancing makhluk itu keluar dari tempat persembunyiannya. Saat yang ditunggu tiba, makhluk itu pun akhirnya muncul dari tempat persembunyiannya menuju ke arah umpan. Pihak militer pun langsung melancarkan serangannya habis-habisan. Mendapatkan serangan itu, makhluk ini pun menyerang balik. Ia menghancurkan truk-truk militer, bahkan ia juga menghancurkan 4 heli tempur dari militer Amerika sebelum ia menghilang kembali. Setelah kejadian itu, Dr. Nico mengambil ceceran darah dari makhluk itu untuk diteliti. Ia kemudian menuju ke sebuah apotek untuk memberi peralatan. Ternyata di sana ia bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Audrey, yang bekerja sebagai reporter di media televisi. Setelah pertemuan itu, Nico kemudian mengajak Audrey untuk mampir ke tenda tempatnya bekerja. Setelah memeriksa sampel darah dari makhluk itu, Nico mendapati kenyataan bahwa makhluk itu dalam keadaan hamil. Bergegas Nico keluar tenda untuk memastikan temuannya itu di dalam lab. Ketika sendirian di dalam tenda, tak disangka Audrey malah mengambil sebuah kaset rekaman rahasia milik Dr. Nico. Ia kemudian menyerahkan kaset itu kepada pimpinannya dengan harapan akan mendapatkan promosi jabatan. Berita kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Orang-orang pun mulai menyebut makhluk itu dengan nama Godzilla. Pihak militer yang mengetahui berita itu kemudian memecat Dr. Nico dari tim karena kecerobohannya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Dr. Nico langsung menaiki sebuah taksi untuk menuju ke bandara. Ternyata pengemudi taksi itu adalah Philip. Namun di sini Philip berterus terang kepada Nico bahwa dia adalah seorang agen rahasia dari pemerintah Prancis. Kemudian mereka menuju satu tempat di mana orang-orang Prancis itu berkumpul. Singkat cerita, akhirnya Philip dan Nico setuju untuk bekerja sama menemukan sarang si Godzilla. Ternyata ada seseorang yang mendengarkan rencana mereka. Orang itu adalah Victor, teman Audrey. Nico, Philip dan anak buahnya kemudian mulai mencari sarang dari si Godzilla itu. Tanpa mereka ketahui, langkah mereka diikuti oleh Victor dan Audrey. Sementara itu di luar sana, pihak militer Amerika kembali memancing si Godzilla ini dengan menempatkan ratusan ton ikan di tengah taman. Godzilla itu tampak mendekati umpan, namun kemudian ia ragu-ragu. Nampaknya ia tahu bahwa itu adalah jebakan. Kemudian ia berbalik dan hendak kabur dari tempat itu. Mengetahui buruannya hendak kabur, militer langsung melancarkan serangannya dengan kekuatan penuh. Si Godzilla ini terus melarikan diri dan akhirnya ia berhasil kabur dengan terjun ke laut. Di laut, ternyata pihak militer telah siap dengan kapal-kapal selam nuklirnya yang siap menghajar si Godzilla. Satu kapal selam telah melepaskan torpedonya ke arah si Godzilla, namun binatang itu berhasil menghindarinya. Bahkan dengan satu manuver yang cantik, ia malah berhasil membuat torpedo itu menghajar pemiliknya sendiri. Dan boom, satu buah kapal selam nuklir Amerika hancur dibuatnya. Dua kapal selam yang lain langsung menembakkan torpedonya ke arah si Godzilla yang hendak melarikan diri itu. Tembakan itu tepat mengenai makhluk itu dan membuatnya terkapar. Pihak militer menduga si Godzilla ini telah mati. Sementara itu, Nico, Philip dan anak buahnya telah berhasil menemukan sarang dari si Godzilla ini di suatu stadion olahraga. Di sana mereka mendapati banyak sekali telur-telur dari si Godzilla ini yang siap menetas. Ketika hendak menghancurkan telur-telur itu, ternyata di saat bersamaan telur-telur itu mulai menetas. Bayi-bayi Godzilla itu begitu menetas sudah sebesar gajah, dan mereka menganggap Nico JS adalah makanan mereka.
Karena itu kemudian mereka memburu orang-orang itu. Satu persatu mereka dihabisi dan dimangsa oleh bayi-bayi Godzilla itu. Nico berusaha untuk menghubungi pihak militer, tetapi seluruh jaringan sibuk dan tidak berhasil. Para anak buah Philip yang masih tersisa pun satu persatu habis dimangsa oleh binatang itu. Nico dan Philip akhirnya bertemu dengan Victor dan Audrey di lantai 2 gedung itu. Tapi mereka belum aman. Para binatang itu masih terus memburu mereka. Mereka terus berlari hingga sampailah mereka ke sebuah ruangan penyiaran. Audrey kemudian mendapatkan ide untuk menyiarkan secara langsung kejadian di stadion itu ke seluruh media televisi. Siaran langsung itu pun langsung tersebar ke seluruh televisi di penjuru negeri, tak terkecuali di markas militer. Pihak militer pun langsung merespon dengan memberi mereka waktu 6 menit untuk segera meninggalkan gedung sebelum militer meledakkan tempat itu. Singkat cerita, setelah mereka berempat dengan bersusah payah menghindari kejaran dari monster-monster ganas itu, akhirnya berhasil juga mereka keluar meninggalkan tempat itu sebelum waktu yang diberikan oleh pihak militer habis. Sesaat setelah mereka keluar dari gedung itu, jet-jet militer yang sudah tiba di lokasi langsung menembakkan rudal-rudal mereka untuk meledakkan gedung itu. Gedung stadion itu pun hancur lebur bersama dengan bayi-bayi Godzilla di dalamnya. Mereka berempat pun sangat gembira dengan kenyataan itu. Namun tiba-tiba dari bawah reruntuhan stadion muncullah si Godzilla. Entah bagaimana, nampaknya ia belum mati setelah terkena rudal torpedo dari kapal selam beberapa saat lalu. Melihat banyak anak-anaknya mati, si Godzilla ini menumpahkan amarahnya kepada mereka berempat. Mereka berlari tunggang langgang dikejar oleh si Godzilla itu. Hampir saja mereka tertangkap oleh Godzilla itu. Sampai suatu saat mereka menemukan sebuah taksi yang telah kosong ditinggal oleh pemiliknya. Dengan taksi itu mereka kabur dari si Godzilla. Namun Godzilla itu tetap mengejar mereka. Lewat komunikasi radio, mereka bekerja sama dengan militer untuk menjebak si Godzilla di jembatan Brooklyn. Suatu ketika mereka tertangkap oleh si Godzilla. Taksi mereka sudah ada di dalam mulut Godzilla. Beruntung mereka dapat keluar lagi dengan selamat. Mereka terus memacu taksi itu menuju ke jembatan Brooklyn. Godzilla itu semakin marah dan terus mengejar mereka, sampai akhirnya Godzilla itu terjebak di tengah-tengah jembatan. Ia terjerat oleh kabel-kabel baja penahan jembatan. Karena terjebak, si Godzilla itu menjadi sasaran empuk dari rudal-rudal yang ditembakkan oleh jet-jet militer yang memang telah menunggu saat itu. Dihajar dengan begitu banyak rudal, akhirnya Godzilla itu pun ambruk, dan karena lukanya terlalu parah, Godzilla itu pun akhirnya mati di hadapan Nico. Berita tentang kematian Godzilla ini disambut sukacita oleh seluruh warga kota. Sementara itu, di bekas sarang si Godzilla yang telah hancur itu, terlihat sebutir telur yang masih utuh. Nampaknya ia selamat dari peristiwa pengeboman itu. Tiba-tiba saja telur itu pun menetas dan film pun berakhir.